much out there. Endless onslaught of ugliness. I couldn't think about nothing else. Thanks. My man. Halo para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel, dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini film berjudul Clean yang dirilis pada tahun 2022. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan suasana malam hari di jalanan kota yang sudah terlihat sepi. Datang seorang pria bernama Clint dengan truk sampahnya. Sementara itu kita akan diperlihatkan pada sebuah perumahan yang sudah berubah menjadi seperti kota mati, yang diakibatkan dari semakin banyaknya kawanan gangster yang kerap melakukan kekerasan dan membuat resah warganya. Sementara di bangunan bekas ini selain digunakan Clint sebagai tempat tinggal, ia juga menjadikannya bengkel tempat memperbaiki barang-barang bekas yang ia ambil tadi. Tak lama datanglah seorang sahabat Clint yang siap membeli semua barang-barang tersebut sehingga dari hasil penjualannya bisa digunakan untuk menyambung hidup. Selain dari gaji mengepul sampah. Di balik kehidupan yang kacau, ternyata Clint diam-diam sangat peduli pada sosok anak gadis yang bernama Diana. Dikarenakan Diana selalu mengingatkan Clint akan putrinya yang telah meninggal dunia. Diana yang yatim piatu ini tinggal serumah dengan ambunya, di mana hal tersebut membuat Clint semakin prihatin seperti pada anaknya sendiri. Kemudian kita diperlihatkan juga dengan sosok kepala gangster yang paling berkuasa di sana, bernama Michael. Dan di hari itu juga, anaknya bernama Rocky baru saja selesai menjalani hukuman di dalam penjara. Anehnya, si Rocky ini justru memilih pulang bersama teman-temannya. Esoknya, Clint mengantar Diana ke sekolah sebab bus sekolah yang biasa menjemputnya sedang tak bisa lewat ke jalur itu. Maka timbullah rasa iba di hati Clint sehingga ia menghadiahi Diana sepeda bekas untuk digunakannya pergi ke sekolah. Sempat ditanya oleh ibunya mengapa Clint rela melakukan semua itu padahal dia cuma orang lain yang tak ada hubungan darah sama sekali. Clint pun menjawabnya dengan simpel bahwa ia sekedar mengikuti keinginan dari dalam hatinya lalu pergi begitu saja. I saw you painting those abandoned. Esoknya di resto seafood telah datang lagi kurir Cina dengan satu mobil box berisi paketan yang sama. Namun berawal dari kekecewaan sebelumnya yang tidak sesuai harapan. Michael pun lantas melampiaskan kemarahannya pada salah satu dari kurir tersebut di depan mata kepala anaknya sendiri. Malamnya, Clint kembali mengambil sampah. Di sana ia dikejutkan dengan setumpuk kardus berlumuran darah. Bahkan Michael yang khawatir kejahatannya terbongkar langsung menghampiri Clint sambil menyodorkan sejumlah uang. Namun Clint menolaknya dan tetap tak mau peduli apapun yang telah Michael lakukan. Pagi harinya ketika Clint sedang memeriksa mobil tuanya, muncullah seseorang yang tengah berusaha lari dari dalam pengejaran sekelompok gangster. Clint yang kaget banget pun spontan bergegas ke arah mereka. Dan kali ini dia seperti penasaran untuk memastikan yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba, dari belakang kepala Clint dihajar sampai pingsan. Akibat pukulan keras mengakibatkan kepala belakangnya mendapat perawatan serius.
Namun anehnya Clint dapat sembuh dengan cepat dan memilih segera pulang malam itu juga. It could cause, I don't know what kind of shit. Dalam perjalanan terlihat Diana sedang terjebak di depan pintu rumah yang kuncinya dibawa pergi ibunya. Saat itu juga Clint mengajak Diana menunggu di rumahnya saja sambil menikmati makan malam yang Clint hidangkan. I said I thought something bad might have happened. Setelah sempat cuti beberapa hari, Clint memutuskan untuk mulai masuk kerja lagi. Namun di perjalanan ia terkejut melihat sepeda Diana yang terparkir di depan rumah tempat berkumpul anak berandalan. Karena khawatir, Clint pun memilih untuk turun dan memeriksanya. Dan benar saja, di sana Diana tengah dicekoki narkoboy dan mereka bermaksud untuk indehoy ramai-ramai sambil ditayangkan secara live lewat ponsel. Namun tak berselang lama, Clint pun datang menghentikan kebejatan remaja-remaja ini, di mana salah satu dari mereka ternyata anaknya Michael alias si Rocky. Beberapa hari setelahnya terlihat balutan perban masih meliliti di wajah Rocky. Ayah Rocky pun yaitu Michael sangat marah dan langsung fokus untuk balas dendam pada orang yang jadi pelakunya. Pada suatu hari berkat bantuan seorang polisi yang tunduk di bawah pengaruh Michael, maka terungkaplah bahwa target yang sedang mereka cari tak lain adalah Clint. Dari situlah Michael yang merasa harga dirinya terinjak-injak langsung berupaya untuk menangkap Clint, termasuk Diana dan si ibunya. Dan menurut informasi bahwa mereka telah jauh meninggalkan kota tersebut. Trash, man. Looks like they left in a hurry. Di dalam perjalanan, Clint memutuskan berhenti di sebuah kafe. Selain karena penyakit yang menimpa ibunya Diana, Clint pun juga berkesempatan untuk mencari mobil lain yang lebih prima untuk dibawa menempuh perjalanan jarak jauh. Namun tanpa disangka keberadaan mobil Clint di sana telah memancing orang-orang suruhan Michael datang untuk memeriksa kafe tersebut, tepat ketika Diana dan sang ibu keluar dari toilet. Orang-orang itu rupanya berhasil mengenali wajah mereka. Sementara itu, Clint yang baru sadar bahwa posisinya sedang terancam langsung mengincar salah satu anggota gangster yang masih menunggu di mobil. Dan tak butuh waktu lama, orang itu pun berhasil dihabisinya tanpa ampun. Sementara itu, upaya persembunyian Diana sejauh ini cukup menyulitkan pencarian para gangster tadi. Sehingga mereka dihadapkan pada situasi paling sulit, di mana akhirnya harus berhadapan langsung dengan Clint yang nampak sudah sangat siap untuk menghabisi mereka juga. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Singkat cerita, Clint berhasil mengamankan Diana dan sang ibu di sebuah motel. Selintas Clint kembali teringat kisah kelam di masa lalu ketika putrinya tewas setelah iseng-iseng menyuntikkan cairan narkoboy yang biasa Clint gunakan sehari-hari. Maka dari rasa bersalahnya itu, Clint telah bersumpah untuk tetap menjaga Diana sebagai penebus atas keteledorannya tersebut. Setelah memastikan keduanya berada di tempat aman, Clint lantas pergi dan terkejut ketika melihat tempat tinggalnya sudah diobrak-abrik oleh anak buah Michael. Beruntung masih tersimpan sejumlah uang yang bisa Clint gunakan untuk membeli senjata bekas. That's on me, man. Beralih ke tempat Michael dan anggotanya berkumpul, di mana saat ini mereka baru mengetahui jika sebenarnya Clint adalah seorang mantan pembunuh paling kejam sampai-sampai dia dijuluki sebagai dewa pencabut nyawa. Dengan hal tersebut tentunya membuat Michael harus berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan.
This number. Sementara itu, Clint yang sudah berbulat tekad untuk membangkitkan kembali jiwa brutalnya, terlihat ia sedang mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan, yakni dengan sebuah shotgun yang ia modifikasi sendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Michael sengaja mendatangkan beberapa orang dari mafia lain untuk berjaga-jaga di rumahnya. Karena walau bagaimanapun untuk menghadapi seorang Clint pastinya tak akan cukup jika cuma mengandalkan kekuatan dari gengnya saja. Di tengah asik-asiknya mereka minum, tiba-tiba sebuah truk sampah mendobrak rumah Michael. Disusul dengan padamnya penerangan karena Clint sengaja telah membuat gardu listrik meledak terlebih dahulu. Alhasil dengan begitu leluasa Clint mulai menyerang para mafia yang ada di sana satu persatu. Stay down. Beruntung Clint bertemu dengan istri Michael yang kemudian menunjukkan di mana suaminya bersembunyi. Yang sebelumnya Michael bersembunyi karena ketakutan sehingga meski dengan langkah tertatih akhirnya Clint pun berhasil menemukan tempat tersebut. Namun sayang usahanya itu harus terhambat dengan persediaan amunisi yang sudah mulai habis. Di saat seperti itulah si pengecut Michael baru muncul dari tempat persembunyiannya lalu keluar untuk menghabisi Clint yang posisinya kini sudah mulai terpojok. Walau dengan sisa-sisa kekuatannya, Clint masih tetap berusaha untuk melawan sehingga duel sengit pun terjadi di antara mereka. Di saat Michael sedang terpojok, muncullah Rocky dengan satu kali tembakan ke bahu kiri Clint membuat Michael sempat bangga atas keberanian anaknya ini. Tapi ternyata itu hanya sebuah permulaan karena kemudian peluru-peluru itu pun menghujam tubuh Michael berkali-kali. Dan akhirnya ia pun tewas terbunuh di tangan putranya sendiri. Tak cukup dengan menghabisi ayahnya, Rocky bahkan sempat mau membinasakan Clint juga. Namun Clint masih diberi keberuntungan di mana pistol yang dimiliki Rocky ternyata sudah tak ada pelurunya lagi. Singkat waktu, pada beberapa bulan kemudian diperlihatkan suasana kompleks tempat Diana tinggal yang telah kembali hidup seperti sedia kala dan kabar baiknya bahwa isu kriminal dan gangster tak lagi terdengar di sana. Di mana itu sebuah berkat jasa Clint, si pembersih jalanan dan pengepul barang-barang bekas. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman alur film Clint yang dirilis pada tahun 2022. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, dan share juga ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Dah! Thank you.